Baik, kita akan menyelesaikan contoh 10 dari PPT 1. Soalnya seperti ini, berapakah yang harus dibayarkan di akhir tahun kelima untuk pinjaman sebesar 750.000 setiap tahun selama 4 tahun mulai dari tahun pertama dengan bunga 10% per tahun. Nah, berarti kita punya 4 kali pinjaman ya. Berarti kita bikin dulu diagram kasnya seperti ini. Di tahun pertama dia meminjam 750, berarti kas masuk ya. Kemudian 750 di awal tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan dia akan membayar kembali di akhir tahun kelima. Berarti sini di akhir tahun kelima dia membayar. Nah, berapa yang harus dia bayarkan di sini? Setelah kita melihat pola diagram kas seperti ini, dengan melihat pembayaran pinjamannya yang sama setiap tahun, berarti metode yang kita gunakan adalah aritmatik. Yang ini berarti pendekatan yang kita punya adalah seperti ini. Yang ini ya, yang uniform series. Nah, saudara perhatikan di sini. Yang jadi catatan adalah F berada bersamaan dengan A terakhir. Berarti rumus yang ini atau koefisien yang dari tabel yang dapat digunakan sesuai dengan metode yang diberikannya. Artinya F-nya berada pada A terakhir. Sehingga untuk contoh kita, untuk soal kita seperti ini, F itu tidak berada pada A terakhir. Harusnya F yang bisa dihitung ada di sini. Berarti kalau kita menghitung pakai rumus dicari F diketahui A, maka F kita posisinya di akhir tahun ketiga, di sini, di akhir pembayaran terakhir, di A terakhir. Karena sesuai dengan pola yang ini. Oke, sekarang kita back, berarti sudah dipahami ya. Berarti F berada pada A terakhir, polanya seperti ini, dan pola kita tidak sama, maka kita melakukan 2 kali perhitungan. Kemudian setelah kita membuat diagram kasnya, berarti posisi F yang bisa kita hitung dengan formula yang ini adalah di akhir tahun keempat, di ketiga ini, di awal tahun keempat. Berarti 4 periode kita ya. Periode kita tetap dihitung 4, berarti dianggap di awalnya adalah 0 terlebih dahulu. Kemudian kita hitung, berarti kita menentukan F. Kemudian lihat tabelnya adalah ketika ditanya F diketahui A, bunganya 10%, 4 tahun. Berarti di sini di tabel kita ini I-nya 10%, kita lihat ini 4 periode 4, kemudian cari F per A. Berarti nilainya adalah 4,641. Maka kita lakukan perhitungan. Nah, ini 750 dikali 4,641, sehingga kita peroleh Rp3.480.750. Nah, ini baru sampai di awal tahun keempat. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung di akhir tahun kelima? Hubungan yang seperti ini muncul dari hubungan antara P dengan F. Di sini presentnya, di sini future-nya. Maka saudara bisa menghitung nilai yang di 5, berarti F yang sekarang ditanya, itu kita menganggap di sini P, berarti kita mencari F diketahui P 10%, waktunya adalah 2 tahun. P-nya yang mana? Ya, P-nya kita masukkan yang ini, 3480 750, kita kali dengan P ditanya F diketahui P, berarti kita kali 1,21, berarti faktor pengalinya adalah 1,21, sehingga nanti diperoleh hasilnya sekian. Yang perlu saudara perhatikan dalam perhitungan seperti ini, jangan sampai salah membuat tabelnya, baca tabelnya. Kemudian
harus tahu seperti apa ceritanya. Jadi realisasikan ceritanya seperti saudara, oh ini cerita uang kan ya, paling gampang untuk mengingat. Jadi anggap, oh ini dia minjam 4 kali, nah seperti itu, berarti dia membayar nanti 2 tahun lagi. Nah jadi saudara bayangkannya, dibuat cerita dalam versi bahasa kita sehari-hari, jadi nanti akan lebih mudah memahami soalnya. Ini untuk contoh 10. Oke, kita lanjutkan contoh 12 yang di PT1. Seseorang mengharapkan hasil investasi untuk 5 tahun ke depan dengan rincian pada tahun pertama 1.400 dan akan berkurang Rp200 pada tahun-tahun berikutnya. Jika tingkat suku bunga adalah 15% per tahun, berapakah yang harus diinvestasikan orang tersebut pada saat ini? Berarti ceritanya adalah seseorang menginvestasikan sejumlah uang di awal tahun, kemudian dia mengharapkan hasil investasinya diterima pada tahun pertama adalah 1.400, kemudian berkurang pada tahun-tahun berikutnya. Nah, langkah pertama kita adalah kita membuat diagram kasnya dulu. Berarti kasusnya ada 5 tahun. 5 tahun itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di awal tahun pertama dia menginvestasikan sejumlah uang, P yang tidak kita ketahui pada tahun ini. Kemudian dia menerima uang pada tahun berikutnya adalah pertama 1.400. Kemudian berkurang 200 setiap tahunnya. Ini 1.200. Kemudian di sini 1.000. Kemudian di sini 400. Kemudian di sini 600. Nah, kita udah punya pola bentuk seperti ini. Sekarang kita memperhatikan rumusan apa yang akan kita gunakan. Kalau ini bentuknya bergradien, gradien turun atau naik, berarti kita gunakan yang hubungan gradien. Yang ini. Yang kita gunakan adalah yang ini. Yang terjadi kenaikan atau penurunan. Kalau penurunan nanti tinggal kita kurangkan. Pola seperti ini, ada P di depannya, yang syaratnya adalah tadi P di awal ya, paling awal. Kemudian kita buat dia modelnya kayak gini gitu. Nah, caranya yang ini kita modifikasi. Ini bentuk seperti ini sama bentuknya yang ada. Caranya adalah dengan cara ibu membuat 1, 2, 3, 4, 5. Ini ibu bikin 1.400 semuanya. Ini 1.400, ini 1.400 ya, 1.400. Terus kemudian ini juga 1.400. Kemudian supaya 1.400 yang ini dapat 1.400 di sini, berarti dia dikurangi dengan sesuatu. Berarti yang ini supaya hasilnya jadi 1.400 seperti di atas, maka 1.400 dikurangi dengan 0. Kemudian supaya menjadi 1.200, maka 1.400 kita kurangi dengan 200. Lanjut sama 1.400 supaya jadi 1.000 kita kurangi 400. Kemudian yang di akhir tahun keempat supaya menjadi 800, maka kita kurangi 600. Yang di akhir kita kurangi 400. Nah, sekarang saudara perhatikan kita punya dua bentuk seperti ini. Kalau kita udah punya dua bentuk seperti ini, berarti kita udah punya ini adalah hubungan P dengan A. Kemudian ini juga ada hubungan dengan P dengan G.
Terperhatikan ya. Nah, baru kita bisa menggunakan tabel bunga majemuknya. Ini P dengan A, kemudian ini P dengan G. Maka di sini adalah ini ya sama dengan P akhirnya dapat. Berarti di sini adalah 1400 dikali ditanya P, diketahui A bunga 15%. Di bunganya 15% ya. Ini soalnya bunga kita 15%. 15% selama 4 tahun. Kemudian dikurangi dengan ini yang G-nya nilainya pergerakannya adalah 200, maka di sini adalah 200 mengali. Ditanya P, diketahui G 15%, 4. Rodanya 4. Sehingga ini sama dengan 1400 dikali dengan tabel 15. Nanti bisa saudara lihat yang tabel 15 itu pengalinya 3,3522 dikurangi dengan 200 mengali 5,7752, sehingga hasil yang kita peroleh adalah sebesar 3.538,04. Ini ya jawabannya, sama dengan hasil jawaban yang di sini. Jawabannya adalah 3.538. Proses hitungnya seperti ini. Jadi ketika kita membuat cerita, maka kita bikin dulu, kita di review ya, maka kita bikin dulu diagram kasnya. Setelah kita bikin diagram kas, kita lihat pola apa yang bisa kita bentuk. Hubungan P dengan F, P dengan A, P dengan G. Ya, hubungan kan cuma 3 tuh. Nah, kalau modelnya kayak gini, turun, berarti kita akan pasti menemukan si gradien satu lagi, aritmatik gradiennya, yang G, yang menentukan G. Nah, kalau udah, kita bikin polanya. Polanya kan yang ada adalah naik ya, dari 0, kemudian 1G, 2G, 3G. Nilai G-nya nanti faktor pengali di sini. Nah, caranya supaya dapat yang ini kan polanya tersusun rapi ya. Nah, saudara tinggal membentuk model yang P dengan A. Nah, setelah dapat bentukan ini, baru kita gunakan rumusnya. Baru kita gunakan nilai konstanta yang kita dapat dari tabel bunga majemuk. Ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.